diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah selama bulan puasa. Yang bulan puasa ini anugerah besar dari Allah buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi nyatakan wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Bulan Ramadan khusus diberikan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Tidak diberikan kepada yang lain karena Allah memandang kepada Sayyidina Muhammad. Berkat Nabi Muhammad turun Al-Quran di bulan Ramadan. Berkat Nabi Muhammad adanya perintah salat. Berkat Nabi Muhammad adanya perintah berkumpul seperti ini. Berkat Nabi Muhammad adanya zikir bersama, doa bersama yang kita laksanakan malam hari ini. Alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala dengan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad pengen membersihkan dosa umat Nabi Muhammad lewat puasa Ramadan. Makanya Nabi mengingatkan dalam hadis sahih, apa kata Nabi? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang berpuasa namun kata Nabi, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya terkecuali hanya dia merasakan kelaparan dan kehausan, tidak lebih dari itu. Artinya dia capek, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan suami istri di saat dia berpuasa sampai terbenam matahari azan maghrib, tapi saat menghadap Allah nanti dari kiamat, waliyadzubillah, nihil dari pahala. Apa sebabnya? Ulama memprediksi dan menganalisa dari hadis tadi. Yang pertama kata ulama, karena orang yang puasa tadi tidak menjauhkan yang membatalkan pahala puasa. Ulama menyebutkan ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Di antara yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka yang disengaja. Mana rongga terbuka? 1 hidung, 2 mulut, 3 telinga, 4 bagian bawah RT RW. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Apaan? Jangan diterusin. Sudah paham tuh? Apaan? Ya paham aja loh. Paham apa? Itu membatalkan puasa kalau sekali lagi dengan catatan disengaja. Kalau disengaja tidak batal. Contoh, bapak-bapak ibu-ibu pulang dari pasar yang suasana misalkan panas banget, sampai ke rumah dadanya luar biasa nih. Mau naruh belanjaan ke kulkas masih ada sisa teh botol. Misal, nih, tapi bukan jemaah di sini, jemaah di sana. Nggak kerasa, nggak ingat kalau lagi puasa, diminum, enak banget teh botol, main gratis. Allah karim Allah. Di tengah dia minum, dia ingat, ya Allah sorry, anda lagi puasa. Kalau ketika itu dilanjutkan, tanggung tinggal dikit lagi, 1 mili lagi tadi, itu batal. Karena sengaja. Kalau tidak sengaja enggak batal. Sekali lagi, kalau tidak sengaja tidak. Ini yang batal kalau memasukkan ke dalam rongga yang terbuka yang kata ulama namanya manfaz waktu. Kalau disengaja batal puasanya. Kalau tidak sengaja enggak batal. Jadi di luar dari 5 lubang tadi kalau dimasukkan ke dalam tubuh kita saat kita puasa tidak batal. Bapak-bapak yang minum ke dokter disuntik jus. Kita suaranya begitu. Lu bagaimana suara orang disuntik? Kayak betul, kan ada. Disuntik sama dokter, bagian paha, bagian kaki, bagian tangan, nggak batal puasanya karena bukan rongga yang terbuka. Bapak ibu misalkan sakit mata, belekan. Matanya belekan, masukin obat tetes ke dalam mata bapak ibu, tidak batal puasanya karena bukan rongga terbuka. Do you understand? Do you understand? Alhamdulillah. Orang yakin luar biasa. Yang ngomong Inggris nyambung, ngomong Sunda nyambung, ngomong Padang apa lagi? Apa di mana itu?
Sampai di mana ya? Sampai di mata. Nah, nyambung ke Bang Martin. Jadi kalau memasukkan sesuatu yang bukan rongga terbuka, enggak batal. Paham tuh? Paham ya? Yang membatalkan tadi, kalau rongga terbuka tadi dimasukkan secara sengaja. Kalau tidak sengaja, enggak batal. Nih adik-adik, misalkan kamu berenang lagi puasa, masuk ke kolam renang kentut, masuk ke kolam renang kentut, kan keluar tuh apa namanya, airnya apa tadi tuh, apa, melembung, itu Sallallahu alaihi Muhammad. Saat itu kentut itu keluar dari lubang bubur, air narik masuk ke dalam, batal puasanya. Karena sengaja berenang, udah tahu puasa. Termasuk yang harus jangan diperhatikan di dalam nabati kita syar'i, waktu kita sikat gigi pakai obol, pakai got, bukan pakai pi, pakai got, obol. Pakai apa? Kurang keras, kurang kompak, anak PAUD taruhan mana? Sikat gigi pakai odol waktu kita puasa. Kita ada sosialisasi dengan sesama manusia kan harus wangi, harus nyaman. Bagaimana? Betul, ini timingnya berbeda para jemaah. Ini saat kita berpuasa, maka ada jaminan dari Sayyidina Muhammad. Beliau katakan la khaluqu famisain atyab 'inda Allah min ra'il misk. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih utama dari wangian kasturi yang ada di surga. Allah Akbar. Sehingga dalam satu riwayat malaikat ada yang dalam surga, mereka keheranan mencium wangi semerbak yang enak banget. Wangi apa ini? Kata malaikat yang lain, inilah wangian dari bau mulut orang yang dulu berpuasa waktu itu. Dalam kedokteran disebutkan kalau orang itu 4 jam atau 3 jam gak termasuk makanan atau minuman, pasti bau. Mau orang ganteng, mau orang bohai, mau orang seksual, bau mulutnya. Kagak-kagak aja lu ngomong lain, nyambung aja lu. Anak kecil paham bohai, anak kecil paham bohai gimana gede lagi. Wah repot generasi begini Ustaz nih. Oleh yang kecil aja dipaham sama seksual, bohai. Aku tahu, astagfirullahaladzim. Mau ngepet pakai lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Enggak jam segini dia orang lagi doyong. Sebab saya yakin ada yang belum buka puasa. Ada yang makan nggak? Ada yang belum makan nggak? Ada yang belum makan nggak? Belum makan nih. Alhamdulillah buka puasa tadi lontong tebal kan. Ya Allah gratis lagi tadi. Rumah orang buka puasa gratis, enggak? Nah kalau duit, martabaknya ada, sambal, kacang, itu tidak ada. Itu kan kayak apa namanya ART ini pas banget manis kayak orang itu makan itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke masalah, kalau itu memasukkan ke dalam nongkrong nggak tadi dengan sengaja batal. Kalau perempuan, maaf bapak ibu, bu, dengar bu, puasa, sekarang puasa. Astagfirullah. Ya Allah. Malam puasa. Kan aneh bisa malam puasa dan Allah. Laki-laki suaminya kasihan kalau masih puasa. Enggak. Rajin banget puasa, batasnya dari subuh sampai terbenam mata, sampai azan maghrib. Sekarang puasa. Tapi bilang puasa. Ya Allah. Bu, kalau buat perempuan yang membatalkan puasa ada tambahan lagi. Naon eta Pak Ustaz? Apaan lu main-main aja lu? Paham kagak main aja lu? Dasar bocil repot juga. Kasih oleh 5.000 bisa kasarnya dia udah lihat anak tuh. Ayo. Sallallahu alaihi Muhammad. Buat kaum ibu ada tambahan bu. Udah tahu? Udah tahu belum? Mau tahu banget? Ya Allah Besti.
Kalau ibu-ibu buat kaum perempuan ada tambahan. Kasih tahu nggak Pak? Ini ada atas ini 17 tahun ke atas tadi. Kalau ibu-ibu ada tambahan lagi, lubang kentil susu. Ini penting harus disampaikan, bukan jorok. Sok aja jorok ngomong lah. Lo kira tuh ngomong apaan? Ini ngomong fikih. Ulama menyebutkan dalam karya tulisnya kalau perempuan ada tambahan. Apa tuh? Lubang kentil susunya. Kalau sengaja dimasukkan ke dalam lubang kentil susu yang lubang tadi, batal puasanya. Pasti paham tuh. Paham bu. Nah, kalau ngaji kan tambah pengetahuannya. Alhamdulillah. Jadi kalau laki lubangnya berapa? 2. La haula wala quwwata illa billah. Yang membatalkan puasa buat laki lubangnya ada 5, kalau perempuan 6. Begitu disebut dalam kitab kajian tadi Syekhuna wa Sayyidina Maulana rahimahullah. Jadi yang 6 lubang tadi harus dijaga, jangan sampai kemasukan benda sesuatu apapun dengan disengaja. Kalau disengaja puasanya batal. Yang kedua, ada yang membatalkan pahala puasa. Ini yang menjadi pola kita, urgen kita, masalah yang sedang kita bahas. Kenapa orang tadi berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah? Kata ulama, yang pertama karena tidak menjaga yang membatalkan pahala. Apa yang membatalkan pahala puasa? Dalam hadis yang dikatakan khamsatun tuthbitus shaum. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Betul sah secara zahir puasanya, tapi nggak punya nilai pahala di sisi Allah. Nauzubillah. Pertama kata Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghibah, membicarakan aib orang lain. Jadi kita suka ya? Suka gak? Suka gak? Yang hari ngomongin orang. Kalau ngomongin yang baik, mending ngomongin keburukan. Waktu kita berpuasa, maka hilang pahala puasa. Capek-capek sekian jam kita puasa, ada nilai pahala dari Allah. Na'udzuh. Yang kedua, an-namimah, ngadu domba orang. Nih, seneng banget orang yang tadi udah akur, udah bagus, udah rapi, dibikin supaya orang ribut. Ada gak begitu? Yang mana orangnya? Ini suami istri udah bagus rukun, dibikin ribut, jadi cerai. Ini berteman tadi bagus, jadi berantem. Bertetangga tadinya rapi, enak sopan satu dengan yang lain, jadi perselisihan. Gara-gara ada orang yang suka ngadu domba. Na'udzuh. Di waktu puasa kadang seperti puasa. Na'udzuh. Yang ketiga kata Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nawar bisyahwah, memandang kepada lain jenis atau sesama jenis tapi timbul rangsangan. Sekalipun kepada yang halal. Misalkan ini bapak-bapak rata-rata usianya berapa ya kalau boleh saya tahu? Berapa tahun tadi? 40 kali ya? 40-50 paling cuma Bang Adi umur 70 nih. Bang umur berapa? 60. Masih bangga orangnya 60. Agak kelihatan usia tua ini mah. Misalnya bapak lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah masih muda, sama saya juga si tuan beliau. Sama beliau tuan beliau. Saya 25, beliau 60. 25 ini saya nih. Ya Allah. Apa di mana itu? Enggak, kita ngomong gini tamat agak panjang Ustaz ya. Bukan apa-apa ya, bapak-bapak ibu-ibu pengusaha semua. Jadi di ngomong kantor aja, duit aja di omongannya. Sekarang kita ngomong agama deh. Alhamdulillah. Kembali ke masalah yang membatalkan pahala puasa, memandang kepada lain jenis atau sesama jenis sambil timbul rangsangan. Misal ada laki-laki memandang laki-laki yang lain, timbul rasa oh ya Rasulullah, gak bisa banget itu si Edi. Ada nama Edi? Ada nama Edi? Yang mana nama Edi? Padahal laki ngelihat sama laki timbul rangsangan, apalagi ada komunitas macam-macam tuh namanya itu. Apa namanya? Apa namanya komunitasnya Bang Adi? Lalu LGBT, ya Allah, enak banget kamu Bang. Laki-laki jalan berdua.
tabarakallah. Kalau maaf, tetap nggak boleh kalau bukan mahramnya ya. Tapi masih mending kan begitu. Nah ini laki, ya Allah, ayam jago sama ayam jago, bejaluk kalau bejaluk, lo pikirin sendiri itu. La ilaha illallah. Na'udzuh. Lo kalau kayak sama janda pantas. Kali jangan lah. Cuma ngomong doang. Ini jangan sampai keparahin ya. Awas laporan dulu ya. Laki perawan wajar, laki sama perempuan. Begitu pula laki menang perempuan, perempuan menang laki saat puasa. Timbul rangsangan, batal pahala puasa. Nggak dapat nilai sedikit pun dari pahalanya. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir kata Nabi, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Ini yang terkadang kadang-kadang kita begitu gampang membawa nama Allah untuk meyakini seseorang dengan menyatakan wallahi, demi Allah, padahal nggak demikian. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Orang yang berani sumpah palsu, waliyadzubillah min dzalik, saat dia berpuasa di bulan Ramadan, maka hilang pahala puasanya, nggak dapat nilai pahala sedikit pun dari paginya dia subuh sampai terbenam matahari, nggak punya nilai sedikit pun. Nggak beda kayak orang kerja nggak dapat gaji, udah capek mengeluarkan waktu, tenaga kagak dapat. Mau begitu. Yang kedua kata ulama, sebagai pemungkas aja mengingat waktu. Yang kedua kata ulama, orang tadi berpuasanya bukan karena Allah, tapi karena ria. Seperti misalkan dia berpuasa karena ngikutin irama orang puasa juga, orang prek juga. Itu berarti puasanya bukan karena Allah. Kalau karena Allah, mau masuk Ramadan gembira hatinya, ya Allah, alhamdulillah, pengen masuk bulan Ramadan, saya pengen ibadah, pengen beribadah, pengen tadarus Quran, pengen qiyamul lail, pengen banyak zikir, pengen banyak shalawat, pengen banyak sedekah. Maka kegembiraannya itu ada nilai pahala di sisi Allah. Subhanallah. Diperintah oleh Allah dalam Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Di antara rahmat Allah adanya Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita masuk Ramadan gembira, jangan BAPP kan kasih orang sekali bilang, apa? Sumpah mumet, ya gue kagak ngerokok deh, ya gue kagak ngopi deh, ya gue kagak makan gorengan. Astagfirullahaladzim. Semangat, harusnya senang mau puasa. Nih kayak antum nih jemaah nih, bapak-bapak ibu mau terawih, semangat. Jangan giliran udah gajian aja. Mau ibadah juga kudu semangat. Makanya tadi salawatnya semangat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Yang semangat, salawatnya juga semangat. Kalau udah lempeng, la ilaha kayak kerupuk kena air. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib. Lemes banget baca salawat, semangat. Belum makan. Anda nggak bisa ngomong belum makan ya? Emang belum takaran berarti itu. Ya Allah. Kalau semangat enak nggak? Masya Allah, tabarakallah, tadi kayak imam kita. Enak banget. Kita masalah kita sudah kita. Kan enak pada semangat. Coba kalau lepas. Tapi ada menunjang. Apa menunjang? Buah-buahnya nggak ada. Enggak ada cuma buah doang. Kalau lagi dimasak, tapi kalau kita tahu ya. Ini dua perkara barangkali sebagai pegangan buat kita supaya pahala kita punya nilai di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama, maka hendaklah orang tersebut yang berpuasa menghilangkan yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua, pahala karena Allah Ta'ala, puasa karena Allah, jangan karena yang lain. Sebagaimana lafaz niat yang akan kita baca selepas dari sholat ini ada kata-kata lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Ta'ala. Orang-orang tua kita yang telah wafat kuburannya di taman daripada taman surga, yang masih ada muda dan panjang umur, sehat walafiat, tidak keluar dari tempat ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya, dosa orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita, tetangga-tetangga kita, sanak famili kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan dijadikan soleh dan solehah. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang luas, yang banyak, yang barakah untuk
melakukan ibadah pada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mudahkan bisa pergi haji ke Baitul Haram, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala dunia wa ala kulli ya sallallahu ala hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon Fatihah sekali lagi yang sudah maklum bahwasanya Al-Fakir mewakili pengurus Yayasan Ridha Mulia Rasulullah sedang membangun pondok pesantren yang berlokasi di Pisangan Baru 2, RT 5 RW 7 nomor 119, tepatnya di belakang Masjid Tabligh Muhtadin. Mohon doanya, mohon dukungannya, mohon bantuannya. Sekedar informasi bahwa alhamdulillah pembangunan sudah mencapai 50%. Doakan semoga segera berdiri pondok pesantren di wilayah Matraman, dan juga terima kasih kepada Ibunda Ibu Hajah Tati yang suka membantu kami. Mudah Ta'ala berikan beliau panjang umur, sehat afiat, usaha beliau makin berkah dan makin berkah. Dia bisa menyenangkan umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan doakan semoga pesantren ini bisa berkiprah di masyarakat untuk melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangan ulama dan bisa mencerdaskan anak bangsa yang taat berakhlak kepada Allah SWT dan akhlak kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Ala dunia wa ala kulli sallallahu wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi para jemaah yang ingin mendonasikan sebagian rezekinya bisa berhubungan dengan saya langsung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.